Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita datang beribadah untuk bersukacita, bergembira, memuliakan Tuhan sebab besar kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari pada kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, ini orang yang disembuhkan dari lumpuhnya, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini kita akan belajar tentang menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai.
Apakah Bapak Ibu suka bersaksi? Amin. Menceritakan Yesus kepada orang-orang yang kita temui. Mengapa kita bersaksi? Karena semua orang yang percaya adalah saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu, di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita sudah belajar bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita adalah orang-orang percaya. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus saat keselamatan kita. Dan kita adalah saksi-saksi Kristus. Mari kita menceritakan Dia kepada orang-orang di lingkungan terdekat kita, keluarga kita, sanak famili kita yang belum percaya Yesus. Mari kita bersaksi kepada sahabat, teman, rekan kerja mungkin. Dan siapapun juga yang berjumpa dengan kita, tatkala Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersaksi, mari ceritakan Yesus. Amin. Supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menuntun jiwa-jiwa kepada keselamatan. Ingat, satu orang bertobat, seluruh anggota kerajaan Allah di surga, malaikat-malaikat bersorak-sorai. Amin. Tuhan sangat senang sebab Dia telah menjadi manusia untuk memikul dosa-dosa manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu, kalau ada orang-orang diselamatkan, tidak hanya kita yang bergembira, tetapi Yesus bergembira. Karena Dia menghendaki tidak ada seorang pun yang akan binasa. Amin. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Bapak Ibu, ayat-ayat ini adalah menceritakan bagaimana Petrus bersaksi atau LAI menyebutnya sebagai khotbah. Bagaimana Petrus berkhotbah atau bersaksi kepada orang-orang Yahudi yang terheran-heran melihat mukjizat orang lumpuh yang disembuhkan di gerbang indah itu. Bapak Ibu, pelajaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga untuk menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang siap mendengarkan Injil. Saudara, orang kalau terheran-heran, orang kalau bertanya-tanya itu berarti dia siap menerima kesaksian. Saudara, karena seorang yang lumpuh yang sudah berjalan bahkan melompat-lompat menyanyi mengikuti Petrus dan Yohanes, maka orang banyak yang heran mengerumuni mereka. Mereka siap mendengarkan berita sukacita, Saudara. Tentang apa sebenarnya yang telah terjadi pada waktu itu. Dan luar biasa, Petrus dan Yohanes tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mari kalau kita punya kesempatan untuk bersaksi kepada keluarga yang belum percaya, mari dengan berani kita menyaksikan Yesus. Amin. Apakah kita tidak ingin keluarga kita diselamatkan? Bapak Ibu yakin masuk surga kalau sudah meninggal? Amin. Mau masuk surga sendiri atau bersama dengan keluarga? Bapak Ibu tidak ingin teman-teman dekat kita, sahabat kita selamat juga? Kalau ingin, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan adalah mari menyaksikan Yesus. Saya punya kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Saya harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Saya mengajar dimanapun Bapak Ibu, saya selalu memberitakan Injil. Karena ternyata tidak semua orang yang Kristen sekalipun sudah sungguh-sungguh menyadari dosanya dan menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Kita semua punya tanggung jawab untuk menyaksikan Yesus. Amin. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yang juga berharga adalah tentang bagaimana cara Petrus yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya katakan sangat indah menyampaikan Yesus, menyampaikan kesaksiannya kepada orang yang terheran-heran pada waktu itu. Sehingga luar biasa kita membaca ada 2.000 orang yang bertobat, Saudara. Apakah kita tidak ingin dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang kepada pertobatan? Halo? Bapak Ibu rindu? Amin. Mungkin
Dengan kesaksian kita tidak membawa 2.000 orang atau mungkin 1.000, 150, tidak. Satu orang saja kita bawa kepada Tuhan, sukacita besar bagi hidup kita, sukacita besar bagi kerajaan Allah. Mari sebagai saksi Kristus, Bapak Ibu jangan sia-siakan kalau kita mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Yesus. Dan mari kita belajar bersama-sama malam hari ini. Bagaimana kita bersaksi dengan baik supaya Tuhan memakai kita untuk menjangkau jiwa. Bapak Ibu, kita adalah penjala-penjala manusia. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak menjala manusia, maka kita menipu diri sendiri. Kalau kita mengaku murid, mengaku saksi, tetapi kita tidak bersaksi, maka sama saja kita menipu diri sendiri. Mari kita bersama-sama belajar, ya, untuk mengambil setiap kesempatan untuk memberitakan Yesus, dan mari kita belajar bersama-sama untuk menyaksikan Yesus dengan cara yang baik, cara yang benar, supaya Tuhan dapat memakai kita untuk menjangkau jiwa, dibawa kepada keselamatan itu. Mari kita lihat ada beberapa hal yang sangat penting dari kisah ini. Yang pertama, saudara perhatikan, kalau kita ingin menjadi saksi yang baik, kalau kita mau memberitakan Yesus, kalau kita ingin kesaksian kita dipakai oleh Yesus untuk menjangkau jiwa saudara, maka dalam setiap kesaksian kita harus memuliakan Yesus. Amin. Kita harus meninggikan Yesus. Saudara, kadang orang bersaksi yang disaksikan dirinya sendiri. Saya begini, saya begitu, pengalaman saya, pengalaman ini itu, saudara. Kesaksian tentang diri kita mungkin membawa semangat, membawa sukacita, tetapi diri kita tidak akan bisa membawa orang ke dalam kerajaan surga. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita harus menyaksikan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat tadi, Petrus memuliakan Yesus. Demikianlah kita harus memuliakan Yesus. Sejak awal dia berbicara tentang Yesus, dia menceritakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dia menceritakan apa yang telah dilakukan Yesus. Dia menemplak dosa dan dia memberitakan kabar sukacita bahwa ada pertobatan, ada keselamatan di dalam Yesus. Jadi fokusnya harus Yesus, saudara. Kalau mau bersaksi, yang dimuliakan harus Yesus. Sekarang ini ada banyak orang yang suka memuliakan dirinya sendiri. Pengkhotbah-pengkhotbah yang memberitakan dirinya sendiri. Orang-orang yang suka dikultuskan. Saya membaca di Alkitab, sebagai pengkhotbah tugas saya adalah memuliakan Yesus. Dan sebagai saksi, tugas Bapak Ibu memuliakan Yesus. Jangan sekali-kali menonjolkan diri, jangan sekali-kali membanggakan diri, tetapi muliakanlah Yesus. Dalam setiap pembicaraan kita, dalam setiap diskusi kita, muliakan Yesus. Saudara, coba perhatikan saudara, bagaimana Petrus memuliakan Yesus. Dia menceritakan Yesus yang sebenarnya. Mengapa penting kita memuliakan Yesus? Sebab manusia berdosa itu butuh berjumpa dengan Yesus. Dia butuh mengenal, mendengar kebenaran tentang Yesus. Tanpa berjumpa dengan Yesus, orang itu tidak akan mendapatkan karunia iman dan keselamatan, saudara. Orang perlu mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Mengingat dewasa ini ada begitu banyak paham-paham tentang Yesus yang tidak karu-karuan, saudara. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ada seorang pendeta yang mengatakan sesungguhnya Yesus itu bukan Tuhan. Sesungguhnya Yesus itu bukan Juru Selamat. Sesungguhnya Yesus itu bukan Allah, dia adalah manusia yang menjadi rumah Allah, yang diberi kuasa untuk menjadi penolong bagi manusia. Tetapi dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Wow, bahaya kalau begitu. Barang siapa menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dia akan binasa. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan? Maka pastikan orang-orang yang mendengar kita itu berjumpa dengan Yesus yang benar. Dan ini yang saya usahakan, ini yang saya gumuli. Saya tidak boleh memberitakan diri saya sendiri. Pengalaman-pengalaman saya.
Itu tidak menolong orang untuk mengenal Yesus. Saya tidak boleh mengagungkan diri saya sendiri, membanggakan. Tidak, saya harus menceritakan Yesus. Supaya Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Yesus dan beroleh persekutuan dengan Dia. Ini yang menjadi sangat penting bagi kita. Bapak Ibu, kalau orang hanya mengenal Yesus sebagai manusia atau nabi biasa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah yang sejati, dia hanya sekedar guru yang agung saja, maka orang bisa saja menerima ajaran-ajarannya sebagian, tetapi tidak mau juga mengikuti semuanya. Tetapi kalau kita mendengar Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Kristus, yang telah memikul dosa-dosa manusia, maka tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain menerima Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan, atau kita akan binasa dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Amin. Makanya memuliakan Yesus itu harus dengan menceritakan Yesus, menunjukkan Yesus yang sesungguhnya sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kesaksian harus memuliakan Yesus. Kita tidak bersaksi dengan benar, kita tidak memberitakan firman dengan benar, kita tidak menginjil dengan benar kalau kita tidak memuliakan Yesus. Mungkin Bapak Ibu ingat Bapak Sitohang ya, beberapa kali berkhotbah, dan dia adalah dulu dosen SDA Jember. Dia sudah meninggal karena pada waktu mau melayani kendaraan yang ditumpangi itu ditabrak sama truk. Dia paling tidak suka kalau ada orang yang bersaksi terlalu panjang tetapi memuliakan dirinya sendiri. Saya ingat sekali dia komitmen dengan hal seperti itu. Mari kita saudara, kalau kita mau menjadi berkat, mau membawa jiwa, saksikan Yesus, muliakan Yesus, bukan diri kita. Amin. Beritakan Yesus yang sesungguhnya. Nah, apa yang perlu kita beritakan, saudara? Kita harus memuliakan Yesus dengan cara apa? Dengan cara seperti yang saya katakan tadi, tidak memuliakan diri kita sendiri. Lihat Petrus, saudara. Ketika orang terheran-heran tentang apa yang terjadi, mereka tahu bahwa orang lumpuh ini berdiri karena Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus bangun dan berjalanlah. Tetapi ketika orang-orang itu terheran-heran, Petrus tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Dia tidak meninggikan dirinya sendiri. Sehingga dia mengatakan seperti ini, mengapakah kamu heran? Seolah-olah orang ini sembuh karena kami, karena kesalehan kami, karena sesuatu yang ada dalam diri kami. No, tidak sama sekali. Orang ini sembuh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini yang perlu kita lihat dari sini, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang kepada kebenaran, kalau Bapak itu dipakai oleh Tuhan untuk mengenal Yesus dan diselamatkan, ingat, itu bukan karena kita, bukan karena sesuatu yang ada dalam diri kita. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Jangan mengagungkan diri. Kita hanyalah bejana tanah liat yang digunakan oleh sang penjunan itu untuk menggenapkan rencananya. Saudara, sedia kalau ada banyak orang-orang congkak, orang-orang yang sombong, yang menceritakan berjam-jam pengalamannya ke surga, pengalamannya ke neraka, melihat sesuatu yang, banyaklah cerita-cerita. Ada orang yang bilang saya dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah atau tempat yang sangat luar biasa, tetapi sama sekali tidak menceritakan Yesus. Maka itu bukan kesaksian yang benar. Ingat saudara, kalau kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Lihat teguran Paulus kepada orang-orang Korintus yang sangat sombong, yang sangat congkak. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima?
Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia tidak seperti orang-orang Korintus yang congkak, yang sombong, berpikir dia yang bisa melakukan segala sesuatu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka punya itu diterima dari Tuhan. Luar biasa Petrus. Sangkamu orang ini sembuh karena kesalehan kami. Sangkamu orang ini sembuh karena kebaikan kami, karena kuasa kami sendiri. Tidak. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Sehingga dalam nama Yesus orang ini disembuhkan. Bapak Ibu, kalau mau memuliakan Yesus, jangan memuliakan diri kita sendiri. Amin. Kalau saya bisa, itu karena kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan, itu karena kasih karunia Allah. Jangan menganggap seolah-olah itu adalah milik saudara. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hati-hati kalau ada pujian. Saudara, kalau ada orang memuji kita, terima kasih ya buat pelayanannya, kami sungguh dapat diberkati. Katakan amin saudara. Karena itu bisa menjadi semangat dorongan kita untuk terus melayani dengan lebih baik lagi. Amin. Tapi kalau terus-terusan dipuji, terus-terusan diagung-agungkan, bahkan mungkin pengultusan, kita harus ngomong, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, bukan kita, saudara. Mari, jangan memuliakan diri sendiri, tetapi muliakan Tuhan. Nah, untuk memuliakan Yesus, kita harus memberitahu kepada orang-orang yang mendengar kita tentang siapakah Yesus dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Bapak Ibu cukup panjang kalau diuraikan, tapi mari kita melihat sedikit demi sedikit. Ya, bagaimana Petrus dia memuliakan Yesus dengan memberitahukan siapa Yesus kepada orang-orang yang terheran-heran itu. Dan ini juga yang harus kita beritahukan kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Pertama-tama perhatikan, Petrus itu menggunakan begitu banyak gelar Yesus, tetapi semua gelar itu dirangkumkan dengan kata nama Yesus. Coba Bapak Ibu baca ayat yang ke-6 lagi itu. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Saya mau mengingatkan, nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Bapak Ibu percaya? Beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua. Yehoshua itu artinya bahwa Yahweh itu penyelamat. Jadi Yesus itu dari kata Yehoshua. Yahweh adalah penyelamat. Yesus adalah sang juru selamat itu. Amin. Dan di dalam Matius pasal 1 ayat 21, malaikat menyuruh Yusuf untuk menamai anaknya Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Dengan kata lain, nama Yesus adalah nama ketuhanan. Yesus adalah sang juru selamat. Berikan dia nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus juga menunjukkan kemanusiaan Yesus sebab nama itu diberikan saat dia dilahirkan menjadi manusia. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang unik. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dia adalah manusia 100%, Allah 100% yang dapat dan sanggup memikul dosa-dosa kita untuk keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu katakan bahwa nama Yesus itu nama berkuasa sebab Yesus itu artinya Tuhan penyelamat.
Kenapa dia diberi nama Yesus? Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu percaya Yesus Juru Selamat? Beritakan nama Yesus itu. Apa kata Petrus? Kepercayaan dalam nama Yesus inilah, maka orang lumpuh yang kamu kenal ini dia dapat berjalan, dia dapat berlompat-lompat dan memuji memuliakan Tuhan. Katakan kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Allah, Sang Juru Selamat umat manusia. Nah, Petrus juga menyebut Yesus itu sebagai apa? Sebagai hamba dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Coba kita baca lagi, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-13. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kenapa Yesus disebut sebagai hamba Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub? Yesus itu setara dengan Allah, secara hakikat dia sehakikat dengan Allah. Tetapi dalam karya keselamatan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mempunyai keunikan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Bapa itu yang merencanakan keselamatan kita. Amin. Dia pencipta segala sesuatu, dia yang merancang segala sesuatu. Dan Yesus adalah yang melaksanakan rencana keselamatan itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk dapat percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau sudah ngomong hamba, kita dibawa ke kitab Yesaya. Yesuslah hamba yang menderita. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia dalam keadaannya sebagai Allah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk apa? Untuk mengerjakan rencana Allah bagi keselamatan jiwa kita. Hamba Allah tidak berarti dia bukan Allah, tidak saudara. Dia hamba Allah karena dia harus melaksanakan rencana Allah untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ingat kata Yesaya 52. Dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Supaya oleh pengorbanannya di atas kayu salib, kita memiliki pengharapan untuk keselamatan. Ceritakan, dia adalah Tuhan. Dia juga sekaligus hamba Allah. Dia mengerjakan karya keselamatan dengan taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Nah kemudian Petrus juga menyebut Yesus sebagai apa? Yang kudus dan yang benar. Amin. Bapak Ibu katakan Yesus itu yang kudus dan yang benar. Kenapa? Dia memang kudus, dia tidak berdosa. Sebagai yang kudus dan yang benar, Yesus dapat mempersembahkan dirinya sendiri sebagai pengganti dosa-dosa kita. Pengganti orang berdosa. Dia tidak perlu mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri sebab dia kudus, sebab dia benar. Hanya Tuhan yang kudus dan yang benar yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Mana ada nabi-nabi di dunia ini yang kudus dan benar? Hanya Yesus yang kudus dan yang benar. Bapak Ibu, Yohanes juga mengatakan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Benar itu berbicara bahwa Yesus tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Katakan kepada orang-orang yang kita jumpai, Yesus satu-satunya yang dapat menggantikan kita manusia berdosa, sebab dia adalah Tuhan, sebab dia adalah hamba Allah, Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang mengerjakan karya keselamatan dengan ketaatannya, dan sebab dia adalah yang kudus dan yang benar. Amin. Nah kemudian Petrus juga menyebut Yesus sebagai apa? Sebagai pemimpin kepada hidup. Kita membaca tadi di ayat yang ke-15. Dia pemimpin kepada hidup telah kamu tolak. Saudara, kata pemimpin ini digunakan dalam banyak cara yang luar biasa.
Kalau di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 coba kita lihat. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10. Perhatikan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Katakan, hanya Yesus pemimpin kepada hidup. Hanya Yesus yang dapat memimpin kita kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Nah, Ibrani 12 ayat yang kedua coba kita lihat. Ibrani 12 ayat yang kedua. Pemimpin apa lagi? Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Luar biasa ayat-ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Dia pemimpin kepada hidup, Dia pemimpin kepada keselamatan, Dia juga memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Makanya kalau mau membawa jiwa, jangan ceritakan dirimu sendiri. Amin. Saya suka lagu lama itu. Ku suka menuturkan cerita yang benar. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Amin. Luar biasa. Petrus tidak meninggikan dirinya sendiri. Tetapi dia memuliakan Yesus. Dia menceritakan Yesus, Bapak Ibu. Coba kita lihat saudara. Pemimpin kepada hidup, pemimpin kepada keselamatan, pemimpin kepada iman dan yang menyempurnakan iman kita. Dialah satu-satunya pengharapan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Katakan kepada orang-orang yang mendengarkan kita saat kita bersaksi, tidak ada yang lain yang bisa menolong kita kepada keselamatan kecuali pemimpin kepada hidup itu. Pemimpin kepada keselamatan itu, pemimpin kepada iman dan yang menyempurnakan iman kita. Sebab hanya dengan iman kita bisa menyambut anugerah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian kita membaca lagi dalam ayat 18 dan 20. Petrus menyebut bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah Kristus yang ditetapkan oleh Allah, yang diurapi, yang dipilih untuk apa? Untuk menjadi juru selamat bagi kita, untuk mengadakan karya penyelamatan di atas kayu salib. Yesus tidak mengangkat dirinya sebagai Kristus, tetapi memang dia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi Kristus bagi kita manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Kenapa? Sebab Dia adalah Kristus, Dia adalah Mesias. Dan kalau sudah ngomong Mesias, Yesus ini adalah penggenapan dari Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ingat, tidak ada pribadi lain yang ditetapkan supaya manusia dapat selamat. Hanya Yesuslah Mesias yang ditetapkan. Hanyalah Yesus sebagai Kristus yang diurapi, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, lebih jauh lagi saudara, dalam ayat yang ke-22, Petrus juga menyebut Yesus sebagai apa? Sebagai nabi yang dinubuatkan Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15. Yesus nabi yang dibicarakan oleh semua nabi termasuk Samuel, saudara. Dan dikatakan barang siapa tidak mendengarkan nabi itu, tidak mendengarkan Yesus, dia akan dibinasakan dari seluruh umat Israel. Itu sebabnya kenapa kita harus taat dan dengar-dengaran kepada Yesus. Amin. Karena barang siapa yang tidak dengar-dengaran, barang siapa yang mengabaikan Yesus, dia akan dibinasakan. Perhatikan Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau yang tidak percaya bagaimana? Binasa. Supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang tidak percaya akan binasa, saudara. Mari kita katakan kepada orang-orang yang mendengarkan kita, menolak Yesus itu kematian kekal. Menolak Yesus bahaya, makanya saudara kita tidak boleh bermain-main dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mau mendengarkan Yesus, orang yang tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, orang yang tidak taat, ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Ingat kata Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Barang siapa mengasihi aku, dia mentaati perintah-perintahku. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Dengarkan nabi itu. Ya bukan sembarang nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Tetapi dia bukan sekedar penyambung lidah Allah, dialah firman Allah itu sendiri. Firman yang menjelma menjadi manusia. Petrus menceritakan, Yesus itu Tuhan. Ya. Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus. Yesus penuntun kepada kehidupan. Yesus itu hamba Allah. Dia adalah nabi. Dialah firman Allah itu sendiri. Yang harus kita dengarkan, yang harus kita taati. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan yang berikutnya perhatikan, Petrus juga menyebut Yesus sebagai keturunan Abraham. Saudara coba kita lihat ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Dialah benih Abraham yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham. Barang siapa memberkati Abraham akan diberkati oleh Allah. Barang siapa mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Allah. Dan Yesus adalah benih keturunan Abraham. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, menolak Yesus bahaya besar. Karena dia adalah keturunan Abraham. Yang olehnya semua bangsa akan mendapatkan berkat. Mari saudara, kalau Bapak Ibu ingin membawa jiwa, ceritakan siapa dia. Dan yang berikutnya saudara, kita menceritakan apa yang telah dia lakukan untuk kita. Saudara, siapapun orangnya kalau tidak memberkati kita ya gak ada baiknya ya. Tapi Yesus telah melakukan perkara yang sangat besar untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Ceritakan itu kepada Yesus. Perhatikan saudara, kalau kita membaca teks tadi saudara, Petrus memperjelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Dia adalah penuntun kepada hidup. Dia adalah penuntun kepada keselamatan. Dialah keturunan Abraham yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Yesus itu telah mati memikul dosa-dosa kita. Yesus itu telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus itu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Dan dia akan tetap tinggal di surga sampai dia memulihkan segala sesuatu. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya dan menghukum semua orang yang menolak dia. Tidak ada satu pribadi pun yang telah melakukan perkara yang begitu luar biasa untuk keselamatan kita. Hanya Yesus, saudara. Adakah seseorang yang rela mati buat Bapak Ibu ketika kita menjadi orang yang menjengkelkan, orang yang jahat, orang yang berdosa? Saya pikir enggak ada. Tetapi Yesus telah rela mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Dia
Dia naik ke surga dan akan datang kembali untuk menyelamatkan kita, menjemput kita orang-orang percaya. Tetapi bahaya bagi mereka yang menolak Yesus. Mereka akan dibinasakan dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, salib Kristus itu harus menjadi pusat pemberitaan kita. Amin. Ceritakan bahwa ada Tuhan, ada juru selamat yang telah mati memikul dosa-dosa kita. Mati menggantikan kita orang berdosa. Supaya oleh kematiannya kita memiliki hidup yang kekal. Dan kebangkitannya juga harus menjadi pusat berita kita. Sebab kenapa? Tanpa kebangkitan, sia-sialah kematiannya. Tanpa kebangkitan, tidak ada pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Dan Petrus mengatakan tentang kebangkitan Kristus dari kematian, mereka adalah saksi. Kita harus mengatakan bahwa Yesus ada di surga sampai sekarang, sampai pemulihan segala sesuatu. Dan dia akan datang untuk menghakimi semua orang yang berdosa. Bapak Ibu, kita harus mengingatkan semua orang bahwa akan ada hari penghakiman. Amin. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang diperbuatnya selama hidup di atas muka bumi ini. Tetapi bagi saudara yang percaya, kita telah dibebaskan dari hukuman. Amin. Jadi saat dia datang, katakan kepada orang-orang yang mendengarkan kita, kalau kamu percaya, dia datang untuk menjemput kita. Tetapi kalau kamu tidak percaya, dia akan menghukum dan melemparkan kita ke dalam penghukuman yang kekal itu. Mari, setiap orang yang tidak mentaati Yesus akan binasa. Mari, mau menjadi saksi, amin. Muliakan Yesus. Ceritakan siapa dia dan apa yang telah dia perbuat untuk keselamatan jiwa kita. Dan apa yang akan dia lakukan saat dia datang kembali. Jangan biarkan orang-orang yang terdekat dengan kita, mereka akan binasa. Jangan biarkan. Apakah suamimu bersama-sama dengan engkau di kebaktian sore ini? Apakah istrimu bersama-sama dengan engkau, anak-anakmu, orang tuamu, saudaramu? Apakah bersama-sama dengan engkau? Bawa mereka kepada Yesus. Amin. Yang berikutnya saudara, kalau kita mau bersaksi saudara, dan kita mau menuntut orang pada pertobatan, maka saudara kita harus mengkonfrontasi mereka dengan dosa-dosa mereka. Dan mengingatkan kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Saudara, saya terkagum-kagum dengan Petrus saudara. Coba kita baca saudara. Ya, Petrus mengkonfrontasi para pendengarnya dengan dosa-dosa mereka. Ya, kita baca mulai ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, tidak hanya cukup memberitakan Yesus, apa yang dilakukannya. Tapi kita harus menegur dosa-dosa mereka. Harus diakui saudara, menegur itu bukan pekerjaan yang gampang. Ya, godaan pendeta sekarang adalah tidak memberikan teguran supaya jemaat enjoy aja. Ya ngomong tentang dosa tetapi tidak menegur, tapi Petrus menegur orang-orang itu. Kamu telah menolak Yesus. Kamu telah membunuh pemimpin kepada hidup itu. Kamu tidak percaya. Waduh. Kamu lebih memilih pembunuh daripada memilih Yesus, Mesias itu, Tuhan itu, Juru Selamat itu. Beranikah kita menegur orang? Kenapa kamu menolak Mesias? Sebab kalau engkau menolak dia, engkau akan binasa.
Kenapa engkau keras, mengeraskan hatimu dan tidak mau menerima kebenaran? Wah, saudara, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bersama Tuhan kita mampu melakukannya. Seseorang kalau tidak disadarkan akan dosa-dosanya yang begitu besar, bayangkan menolak hamba Allah, menolak Kristus, membunuh Kristus. Waduh, luar biasa. Ini dosa yang sangat keji, saudara. Membunuh pemimpin kepada hidup. Saudara, apakah kita berani menolak Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan? Mungkin kita menang sekarang, tapi nanti kita tidak akan dapat bertahan menghadapi dia. Mari kita ingatkan, kalau kamu menolak sekarang, mungkin kamu tidak mengalami sesuatu yang berbahaya, tapi nanti pada saat dia datang kembali, engkau tidak akan sanggup berdiri di hadapannya. Saudara, kita perlu menegur, kita perlu membawa orang kepada pertobatan, saudara. Ini yang penting, saudara. Tetapi setelah kita menegur, setelah kita menyatakan dosa-dosa mereka, maka hal yang berikutnya, tanggung jawab kita adalah menyatakan kasih karunia Allah kepada mereka. Amin. Petrus tidak menegur dan kemudian meninggalkan mereka dengan teguran yang keras tanpa jalan keluar. Tetapi dia berkata, karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Untuk itulah janji-janji itu, supaya di dalam nama Yesus kamu dipimpin pada kehidupan, kamu dipimpin pada keselamatan, kamu dipimpin pada iman, dan iman yang sempurna. Saudara, luar biasa. Karena Petrus memberitakan siapa Yesus, memuliakan Yesus, siapa dia, apa yang dilakukannya. Petrus menegur dosa mereka, telah menolak Tuhan, menolak Mesias, menolak Kristus, menolak hamba Allah, nabi itu, keturunan Abraham itu. Dan yang berikutnya, Petrus memberikan solusi, bertobatlah. Amin, Bapak Ibu. Sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Sebab untuk itulah janji-janji itu. Supaya dia mendatangkan masa kelegaan. Dan dari kesaksiannya 2.000 orang diselamatkan. Mari, saya yakin cerita ini dituliskan supaya kita belajar kepada kebenaran ini. Amin. Kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Ketika kita diberi kesempatan untuk bersaksi, jangan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Mari saksikan siapa Yesus. Dan saat engkau mengambil kesempatan untuk bersaksi, jangan muliakan dirimu sendiri. Jangan ceritakan dirimu, tapi ceritakan Yesus. Ceritakan siapa dia, apa yang telah dilakukannya. Tegur kesalahan orang itu, tegur dosa orang itu. Dan nyatakan bahwa ada bahaya yang sangat besar kalau kita menolak Yesus. Tawarkan kasih karunia bahwa ada keselamatan dalam pertobatan. Amin. Dan kala kita melakukan itu, berdoalah. Mungkin tidak seperti Petrus, ada 2.000 orang yang diselamatkan. Tetapi 1 jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai, dan sukacita ada dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak ingin keluarga kita diselamatkan? Tentunya kita mau, amin. Jangan sampai mereka meninggalkan dunia ini tanpa percaya kepada Yesus. Jangan kita menyesal setelah mereka pergi meninggalkan dunia ini tanpa iman kepada Yesus. Berdoalah, Tuhan, beri aku kesempatan, beri aku keberanian, supaya aku meninggikan Engkau dan mewartakan kabar sukacita, keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.